Malam teman-teman, kebetulan malam ya, jam 9.50. Semangat untuk codingnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah CRUD ya, CRUD create, read, update dan delete. Di sini kita simulasikan dengan membuat satu table terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sudah membuat database dan tabelnya ya. Di sini table siswa ada 4 field. NISN, nama siswa, kelas, dan alamat. Nanti kita akan memodifikasi table ini untuk manipulation datanya, yaitu untuk insert data, update data, delete, dan lihat data. Nanti kita akan simulasikan dengan Code Igniter ini. Sebelumnya teman-teman harus pastikan sudah menginstal atau menempatkan library CI Code Igniter ini di htdoc-nya ya. Sebelumnya kita review kembali untuk CI ini. Pastikan untuk konfigurasi database dan base URL-nya, file config ini. Untuk base URL-nya pastikan untuk dikopikan ya, localhost teman-teman dan nama foldernya CI3. Kebetulan di sini saya rename file coordinatornya menjadi CI3. Pastikan base URL-nya dikopikan, URL-nya dan index page-nya dikosongkan saja ya. Tadinya index.php. Dan yang kedua yaitu database. Database jangan lupa juga untuk dikonfigurasikan juga hostname, root, dan password dan nama database-nya. Dan yang ketiga yaitu routes-nya. Routes ini default control itu welcome, masih bawaan dari sana ya. Kita bisa menggantinya dengan kelas yang kita buat, misalnya seperti home atau dashboard atau apalah yang nanti bakal dibuat oleh teman-teman. Ketiga yaitu masih di config ya guys. Itu autoload. Yang keempat autoloadnya di sini. Pastikan librariesnya tambahin database ya, nanti file database ini yang akan nanti di autoload ketika file CI kita atau website kita dibuka. Dan ini helper URL ini untuk memanggil nanti base URL-nya. Ini aja nih. Nah, sebenarnya ada 4 ya, share total ya. Config base URL-nya, jangan lupa untuk disematkan URL localhost kita dan index page-nya dikosongkan saja. Autoload-nya libraries, database, dan helpernya URL ya, ini database dan URL ini. Dan database, konfigurasi database kita kalau misalnya nanti kita membuat database. Dan ini default controller welcome. Ini optional aja, jika kalau misalnya teman-teman mau default controllernya ke kelas home atau dashboard, tinggal dirubah saja ini. Nanti ketika localhost kita CI3 kita ini dibuka, nanti dia akan membuka default control yang tadi seperti ini ya. Pastikan kembali ya, base URL, autoloadnya database, dan URL helpernya database-nya jika emang menggunakan database, dan routes-nya default control. Kebetulan untuk materi ini default controlnya kita masih welcome saja ya, bawaan dari library CI-nya. Nah, pada kali ini kita akan mensimulasikan mengcrudkan table siswa ya. Yang pertama teman-teman harus buat itu yaitu controls-nya. Kita buat controls pertama, application simpan di controllers di sini ya, dengan nama siswa.php. Nah, kita buat kelasnya, kelas siswa extend CI controllers. Nah, pertama kita buat function index dulu ya, public function index.
Terus kita misalnya echo dulu ya, echo data siswa, misalnya kita save dulu. Nah, sekarang kita panggil kelasnya siswa. Nah, data siswa muncul ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menampilkan data siswa yang ada di dalam tabel siswa ke file atau kelas siswa ini ya, kontrol siswa ini. Sekarang pertama kita buat file siswanya dulu ya, views-nya ya, HTML aja. Kita simpan di folder views ya, application views. Nah, bagi teman-teman nanti kalau misalnya banyak modul yang bakal diakses di database, misalnya, atau simulasikan lah misalnya satu tabel ini adalah satu modul, berarti anggap saja satu tabel itu adalah satu folder CRUD yang ada di dalam htdoc kita. Karena kan misalnya gini, kalau misalnya kita punya tabel siswa, terus kita semuanya ada di sini, itu siswa, user, guru, dan lain sebagainya, kayaknya gimana gitu ya kalau misalnya dibuat satu folder views tapi banyak gitu, banyak file views yang bakal kita akses. Jadi untuk mensimpelkannya saja, teman-teman buat aja folder misalnya namanya siswa. Jadi satu table ini adalah satu folder views siswa misalnya. Jadi ketika teman-teman membuat file CRUD, adanya di sini gitu, di table siswa ini. Misalnya nanti table pertama yang user gitu kan ya, nanti di sini table user gitu. Nanti ketika teman-teman mau akses atau modifikasi tampilan HTML ya, tinggal buka ini aja gitu. Oh iya, modulnya apa nih, siswa, berarti tinggal buka view siswa gitu. Nanti di sini ada file-filenya untuk input data baru, delete, edit gitu, menampilkan data seperti itu. Ini dalam folder views ini tambahkan lagi nama foldernya yang akan kita modifikasi ya, sesuai dengan modul masing-masing aja. Nah, setelah itu kita simpan file php views siswa ini di folder views siswa. Kita simpan dengan nama misalnya list siswa ya, list siswa.php. Nah, list siswa ini nanti yang akan menampilkan data yang ada di tabel siswa ini teman-teman. Data NISN, nama siswa, kelas, dan alamat. Nah, kita buat dulu filenya. Misalnya ya, data siswa. Kita buat tabel saja, tabel HTML ya. Tabel misalnya thead. Misalnya NISN ya. NISN, nama, kelas ya, kelas, dan alamat. Nah, seperti ini dulu ya. Tutup TA, tutup TH, tutup table. Nah, untuk thead ini dia tuh headernya ya, header pada table lah, seperti ini. Oh ya, kita belum panggil viewsnya ya teman-teman, masih ini. Di kelas siswa ini kita panggil viewsnya this load view. Nah, ini teman-teman, karena file list siswa ini berada di dalam folder siswa, yang berada di folder views siswa list. Pada umumnya sebenarnya bisa aja langsung misalnya view list siswa di sini gitu ya, bukan di dalam folder siswa. Tapi karena kita membuat list siswa ini berada di dalam folder siswa, berarti di view-nya ini kita tambahkan dulu teman-teman. Jadi siswa ini nama foldernya, list siswa, nama filenya seperti ini. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Data siswa, list siswa, kita coba baguskan dulu ya. Kita lebarkan dulu menjadi 50% ya apa. Agar lebih jelas lagi kita kasih border aja satu ya, biar
input. Nah seperti ini teman-teman jadinya. Ini baru table headnya. Nah sekarang di bawah table head nih, header ini kita akan menampilkan datanya. Datanya itu berada di sini, di body, di bawah di sini. Nanti kalau datanya 10 ya 10, kalau 5 ya 5, seperti itu. Kita buat ya body. Jadi kita kosongkan dulu saja ya teman-teman, karena emang kita belum buat CRUD-nya, datanya masih kosong berarti. Nah seperti ini datanya masih kosong. Nah, nanti kalau datanya ada 2 ya tampil 2, 3 ya 3. Nah, seperti ini. Contoh kita input dulu ya, misalnya datanya secara manual, misalnya ini SN101, nama misalnya Aldi Apriantoro, kelas misalnya 10.1A, alamat Roncong ya, Roncong. Nah, ada satu rows ya ini, tapi datanya belum muncul karena kita belum membuat model dan belum memanggil controlsnya di sini, belum kita panggil controlsnya di sini. Nah sekarang kita buat modelnya dulu teman-teman. Kita buat model siswa di application, di models. Nah langsung kita save as misalnya m siswa. M itu maksudnya model ya, m siswa.php seperti ini. Kelas namanya m siswa, extend ci model. Seperti ini. Nah bisa aja kita teman-teman langsung buatkan query-nya ya untuk di CI model ini. Misalnya kita buat public function list siswa misalnya, atau data siswa lah, data siswa. Khawatirnya rancut dengan nama views-nya ya, kalau misalnya itu. Ini dijauhkan saja biar. Nah, sekarang kita buat query-nya this db select bintang, maksudnya tampilkan semua data yang ada di tabel siswa. This db from dari mana gitu kan, tabel siswa. SQL this db get ya, untuk menampilkan seluruh datanya. Nah sekarang kita kembalikan lagi kalau sudah true, kemana, ke SQL seperti ini. Nah ini kalau secara query-nya ini select from table siswa, jadi tampilkan seluruh data yang berada di table siswa sebenarnya untuk function di model data siswa. Nah sekarang kita kembali lagi ke controls-nya. Di control siswa ini kita tambahkan construct ya Pak, function construct untuk memanggil database. Nah setelah itu kita panggil model siswa, this model m siswa. Model siswa itu saya beri nama m siswa ya, model siswa. Nah seperti ini, coba kita lihat perubahan, belum ada perubahan ya. Nah sekarang kita mau menampilkan data siswa ini yang tadi saya input secara manual di PHP My Admin.
ada satu rows ya, namanya Aldi Apriantoro dengan NISN 1001. Nanti kita akan tampilkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Dan di function index ini kita tambahkan model siswa di data SQL is model siswa, terus kita panggil function dari model siswa ini yang tadi menampilkan ini, data siswa. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan di viewsnya siswa ini yaitu data ini. Coba kita save, ada perubahan nggak? Oh, db get m siswa. Oh iya, seharusnya strip ini. Nah, seperti ini, datanya masih kosong, salah ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa memanggil function data siswa di model siswa. Kita sudah menginclude-nya di list siswa ini ya, di view siswa. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan data ini ke sini? Caranya kita kembali ke views list siswa tadi. Kita buat perulangan di sini ya, for each SQL result s misalnya detek ini ya. Nah, SQL ini, $SQL ini diambil dari sini ya teman-teman. Misal kalau teman-teman $data di dalamnya siswa ya harus siswa di sini ya. Nah, DT ini adalah nama variabel baru. Bisa aja DT ini maksudnya data ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin jadi siswa boleh, apa. Kalau misalnya nanti ada user nggak masalah gitu. Nah, sekarang kita stop loopingnya for each ya. And for each seperti ini ya. Stop, coba kita. Nah, belum ada datanya ya. Nah, sekarang di sini kita tampilkan datanya. PHP echo dt, terus nama fieldnya apa? NISN. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Seperti itu, muncul. Nah, sekarang kalau misalnya sudah muncul satu, tinggal kita copy saja. NISN, nama siswa, terus kelas, dan alamat. Kita refresh. Munculan. Misalnya saya tambahkan lagi satu field lagi ya, atau rows lagi, misalnya 102, namanya misalnya Irfan gitu. Kelas 10-2 B, alamat Pandeglang seperti ini. Nah, sudah masuk ya, datanya ada dua rows di sini, Aldi dan Irfan. Nah, sekarang kita refresh ini. Muncul ya teman-teman, untuk menampilkan data simple bener ya yang dibutuhkan buat controllers atau kelas nama siswa itu file index, dimana nanti file index ini akan memanggil model siswa dengan nama metodenya yaitu data siswa. Nanti data siswa ini akan ditampilkan di folder siswa, list siswa file namanya. Nah, ini datanya. Ini untuk query atau model untuk menampilkan table siswa, select from table siswa. Logikanya select from table siswa seperti itu. Kalau secara SQL ya, karena ini sudah pakai
CI, jadi formatnya harus ngikutin format CI. Ini untuk menampilkan data. Nah sekarang bagaimana kita menambahkan atau create data baru dari data siswa ini. Nah pertama kita ke sini dulu ya, ke views-nya dulu untuk membuat angkor atau link href page home base URL ke siswa, misalnya create ya. Misalnya create data. Nah, ya saya kasih frequent aja ya 2 kali, frequent ke bawah sedikit. Nah, ketika diklik create data, nanti dia akan ke form input data siswa. Nah kelas atau metode create-nya ini belum saya buat ya functionnya ya. Nah sekarang kita buat metode create di sini di controller siswa, public function create ya. Nah di sini kita tampilkan form inputan ya. Berarti kita nanti membuat form HTML, HP siswa baru siswa ya, kita iya lupa ya siswa. Nah ketika kita klik, nah itu ada, cuman baru siswa ini belum ada, belum kita buat di views-nya. Nah sekarang kita ke baru siswa, kita buat file PHP-nya. Ini kita pakai HTML aja ya, kita buat di views siswa, namanya apa tadi, baru siswa.php. Nah seperti ini teman-teman, karena kita masih menggunakan basic HTML ya, jadi belum menggunakan CSS framework atau styling CSS itu sendiri, kita masih pure menggunakan HTML dan PHP. Jadi masih formnya itu masih ala PHP murni banget, itu ala HTML murni banget. Jadi belum menggunakan CSS, belum menggunakan CSS framework. Yang penting kita di sini konsep CRUD-nya ketemu dulu, itu bagaimana cara input data ke database atau ke table, update dan delete, menampilkan itu seperti itu dari CI. Nanti kalau semuanya sudah bisa, sudah berjalan normal, berarti nanti tinggal konsep ke CSS-nya atau pakai CSS framework seperti Materialize, Bootstrap, Bulma, Foundation dan lain sebagainya. Nah kita di sini buat form untuk menginput data. Form name misalnya add save ya, form save misalnya. Action mau kemana actionnya, kita ke base URL siswa simpan misalnya. Nah nanti ketika klik tombol submit, nanti si form ini akan mengeksekusi kelas atau controllers siswa function simpan. Nanti kita buat ya nama functionnya dengan nama function simpan, method dengan post. Nah karena menggunakan pre, kita NISN misalnya input ya, input type text ya, namanya apa, NISN. Saran saya sebenarnya untuk input tipe ini disesuaikan saja dengan nama field ya, walaupun nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri kalau misalnya itu. Tapi untuk memudahkan pelajaran pertama kali bagaimana cara membuat CRUD di CI ini ya, sesuaikan dengan table dulu saja. Nanti kalau untuk pengembangan selanjutnya teman-teman bisa dikembangkan sendiri dengan nama-nama alias yang sekiranya tidak bisa
modifikasi atau diinjek oleh hacker-hacker ya. NISN nama siswa, input tipe teks, name nama siswa, terus yang ketiga kelasnya, input tipe teks, name kelas, terus alamatnya, input tipe teks aja ya, teks, name, alamat. Setelah itu kita buat tombol submit, input tipe submit, submit VW untuk menampilkan katanya simpan data ya. Oke, kita save, coba kita refresh. Dia bilangnya tadi file baru siswa itu tidak ada ya, enable to load gitu. Jadi coba refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Simpan datanya, input tipe submit. Oh iya, type-nya salah, type. Seperti ini. Nah, simpan data, kita rapihkan dikit ya. Seperti ini. NISN, nama, kelas, alamat, simpan data. Nah, ketika klik tombol submit simpan data ini, nanti si action itu akan memanggil function simpan di dalam controllers class. Nah, sekarang di controllers class kita buat nama functionnya simpan, simpan. Setelah simpan, kita panggil lagi model siswa. Nah, kita buat nanti metode di dalam model siswa itu misalnya simpan ya, siswa ya, simpan siswa. Setelah tereksekusi metodenya itu, kita kembalikan webnya itu ke redirect mana, ke siswa, halaman utama siswa. Nah, fokus kita sekarang setelah itu kita membuat function di model siswa dengan nama simpan siswa. Kembali ke model, ini public function simpan siswa. Nah, seperti itu. Simpan siswa ya. Kita buat data array. Datanya apa aja tadi, NISN diambil dari mana? Diambil dari is input post apa tadi namanya, NISN. Setelah NISN apa? Nama siswa, sama ya, is input post nama siswa. Selanjutnya kelas ya, nama dari mana, this ya, sorry, this
input post class. Tinggal alamat this input post alamat, tutup ini semikolon, jangan lupa. Nah, kita ke sini builder query-nya this db insert kemana, ke table siswa, seperti ini. Ini ya teman-teman, dari form ini, simpan data ini, ketika diklik tombol simpan data atau submitnya, nanti dia akan memanggil actionnya ke sini, ke function simpan di dalam controller siswa di sini. Dia akan eksekusi ini teman-teman. Nah, si function simpan ini yang berada di controller, dia akan memanggil apa? Akan memanggil metode simpan siswa yang berada di model siswa ini query-nya. Setelah ini tereksekusi, maka dia akan mengembalikan lagi ke controller siswa atau kelas siswa di sini ke awal seperti ini. Nah, sekarang coba kita input data ya. 102 Irfan berarti 1003, misalnya Sony Bagas Mahendra, kelas berapa? 10 2 C, alamat Bojong Renget. Nah, sekarang kita klik simpan. Oh, apa nih yang salah? Method action seperti ini, method. Coba kita refresh ya. Siswanya Apriantoro X1 Bojong. This action, oh bukan from ya, sorry teman-teman, from method, untuk benar ya. Coba kita refresh lagi. 03 misalnya soalnya nanti Bojong kelas 2. Nah, set method entry model siswa 22, siswa 22. This db insert. Oh iya teman-teman, lupa, karena ketika insert ini apa sih yang mau di insert, saya lupa menyematkan ini data. Nah, kita copy sini. Nah, kita save seperti ini. Nah, masuk ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kita input lagi, misalnya yang keempat Triatmojo, misalnya kelas 10 2A, alamat misalnya Tangerang ya. Ini simpan data. Nah, masuk ya. Kita masuk. Nah, ini untuk create data. Ketika tadi ini form bukan from, action metodenya submit, dan siswanya seperti ini, simpan siswa. Nah, setelah itu kita membuat function untuk melihat data atau menampilkan data. Misalnya ini data siswanya banyak gitu ya, misalnya selain alamat ada data orang tua atau wali gitu yang tidak bisa kita tampilkan di dalam satu list seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat klik detail, nanti dia akan muncul di bawahnya seperti form kayak gitu. Nah, kita di sini akan membuat function read ya, sesuai dengan konsep tadi, create, read, update, dan delete. Nah, di kontrol siswa kita buat function public function read ya, untuk membaca atau melihat data. Data.
kita buat SQL this siswa apa nih, misalnya select siswa ya, seperti ini. Nah, nanti kita membuat metode di model siswa ini namanya select siswa untuk membuat query atau menampilkan data dari masing-masing baris atau record ini ya, dari data siswa ini. Setelah itu kelas alamat alamat ya. Ini jangan lupa titik koma. Ini kita panggil terus ini misalnya read siswa ya, misalnya siswa, datanya dari mana, dari data array tadi, data seperti ini siswa. Coba kita refresh. Nah, belum ada perubahannya. Nah, sekarang kita buat metode select siswa di dalam model siswa seperti ini. Public send select siswa. Sebenarnya metodenya sama seperti itu ya, seperti function data siswa tadi. Cuman kita di sini tambahkan nesn dengan this query segment select this db db from table apa, table siswa. Itu apa key-nya, this db where, dimana nesn sama dengan $nesn yang diambil dari query segment tersebut gitu. Kita SQL this get this db get. Setelah oke, kita return, kembalikan ke SQL. Nah, sekarang kita nanti di samping kanan alamat ini kita buat satu lagi roles ya, untuk memodifikasinya atau melihat nanti untuk melihat data siswa per masing-masing siswa ini gitu kan, per
berbaris untuk mengedit dan mendelete gitu. Kita kembali ke list siswa, kita tambahkan satu row lagi, misalnya action ya, extend gitu. Nah, kita tambahkan bawahnya juga pd, tutup. Nah, agak ke bawah ya, seperti ini. Oke, misalnya kita buat angkot href hp echo base url siswa, misalnya apa tadi ya, read ya, read ya. Siswa read, apa ini ya, apa yang di read di sini URL segmentnya yaitu ni $dt nisn. Di sini misalnya lihat aja ya, lihat, masalah lihat, tutup. Base URL siswa read, kayaknya kurang satu. Di bawah lokalisasi siswa read 101 ini 10234, ketika klik dia akan menampilkan data siswa itu, siswa dari URI segmen ini 101. Read siswanya belum kita buat. Nah, kita buat dulu read siswa. Teman-teman bisa aja ngopi dari sini ya, dari new di control all aja, terus di copy, kita paste ke sini, terus kita simpan di view siswa ya, read siswa php seperti ini. Nah, untuk formnya dihapus saja, juga hapus form input. Nah, yang terpenting di sini kita tampilkan nilainya atau value, php echo dolar apa ini nisn. Coba kita lihat sini hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, teman-teman udah bisa memunculkan data dalam tabel siswa. Kalau sudah bisa satu, di copy saja untuk mempersingkat ya. nisn value, jangan lupa di rename ke alamat, ini kelas ya, ini nama siswa, save, kita refresh coba. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita sudah bisa membaca masing-masing data dari tabel siswa ya. Ini apa yang kita lihat apa, sesuai dengan NISN masing-masing seperti ini. Kita tambahkan lagi, misalnya berarti terakhir itu berapa, 4, kita 5 ya, misalnya namanya BIM kelas 10 3, alamat misalnya Sewangan, masukkan BIM, kita lihat kita BIM, ketika diklik jadi muncul selamat. Nah, sampai di sini create dan read sudah terbuat ya, yaitu create data sudah bisa, read data sudah bisa juga. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk menampilkan satu link lagi untuk mengedit data dan mendelete data atau mengupdate ya. Nah, sekarang kita ke
views list siswa. Kita tambahkan lagi satu linknya. Kita copy aja, di sini namanya update ya, siswa update. Nah, sini kita rename juga jadi update. Jadi ada dua ya. Nah, nanti ketika kita update data dari data siswa ini, misalnya Aldi, kita update Postnote belum ada ya, function siswa update di sini belum ada. Nah, sebenarnya update dan read itu hampir sama ya untuk simulasi di sini ya. Nah, kalau misalnya itu teman-teman copy saja dari read gitu, toh hampir sama gitu query-nya. Terus untuk di sini, nah paling nanti viewsnya di rename, diganti dengan update siswa. Nah, update siswa sini. Ini kita ganti ke function ke update. Update juga viewsnya kita ganti ke update siswa. Setelah itu, nah untuk mempersingkat waktu juga teman-teman copy saja dari siswa baru atau baru siswa yang di viewsnya, kita copy dari siswa baru, kita buat file baru lagi, kita sini namanya update siswa. Nah di sini apa, ketika klik tombol update, kita rename juga ya, update data. Misalnya di sini juga kita siswa simpan. Siswa simpan di sini update sudah ada ya, berarti nama functionnya misalnya edit ya, nanti untuk mengeditnya jangan lupa value nya juga, value hp echo open nisn seperti ini. Copy saja kalau bisa ya, seperti ini. Copy saja. Ini nama siswa, ini kelas, ini alamat. Nah coba kita lihat update, cannot require siswa read. Oh apa ini, siswa belum kita save ya tadi ya, seharusnya tadi masih kebaca functionnya read yang kita copy tadi. Kita refresh, nah datanya sudah muncul untuk update. Nah ketika klik update data, kita memanggil function edit di dalam controller siswa. Nah sekarang kita buat satu lagi, nama functionnya edit, public function edit. Sebenarnya edit ini hampir sama ya dengan konsepnya function simpan siswa. Misalnya kita buat update ya, itu update ya, update siswa. Nanti kita buat metode update siswa di dalam model siswa direct. Kalau misalnya sudah tereksekusi, kemana, balikin lagi ke siswa. Nah, sekarang kita buat metode update siswa ini di model siswa. Nah, kita buat public function update siswa. Update siswa ini sama ya, kita harus menginisialisasikan apa nih yang menjadi key-nya, misalnya nisn is input post nisn. Nah update ini sebenarnya hampir sama dengan metode insert ya, cuman hanya saja yang membedakan di sininya di eksekusi query-nya. Kalau ini insert, nanti kalau untuk update dan pakai
kondisi atau where. Nah, kalau untuk itu kita copy saja dari sini. Agar mempersingkat waktu, copy saja dari data array-nya seperti ini. Setelah copy this db where apa nih kondisinya, NISN where NISN sama dengan NISN. NISN ini itu adalah nama feed sini ya teman-teman, NISN ini. Nah, sedangkan untuk yang $NISN itu diambil dari postnya data NISN dari sini, update siswa sini. Ya, setelah itu kita is db update table siswa. Apa yang diupdate? Datanya dari data array tadi, data seperti ini. Nah, selesai. Coba kita refresh dulu ya. Refresh, misalnya kita ganti yang tadinya Aldi Apriantoro, kita ganti Aldi Mahendra misalnya. Kelasnya 1A menjadi B. Ini kita ganti menjadi Serang. Update. Nah, seperti ini ya. Berubah. Jadi Aldi Apriantoro menjadi Aldi Mahendra. Coba kita tambahkan dulu ya, misalnya 006 namanya Farli Indra Prasetya, kelas misalnya 11 4C gitu kan, alamat Tangerang ya, Tangerang. Nah, masukkan. Sekarang kita lihat bisa. Sekarang kita update ya, Farli ini menjadi Farli Indra saja. Prasetya yang kita hapus. Update data. Nah, berubah kan. Nah, setelah update bisa, berarti kita tinggal satu konsep lagi, yaitu D. Create, update, power off, dan delete. Terus kita tambahkan satu lagi di sini, link delete. Jadi kita ke list siswa, kita copy saja, terus kita paste ini siswa delete. Kita copy delete di sini. Set. Nah, delete ini berfungsi untuk ketika kita klik delete, maka data ini akan kehapus ya per row-nya. Kita buat function di controls ini delete ya. Public function delete. Nah, sama seperti itu ya. This msiswa, kita buat nanti metode delete siswa. Ya, kalau sudah tereksekusi kemana directnya, kita balikin ke kontrol siswa lagi, index ini untuk delete. Kita save, kita buat metode di model siswa ini, public function delete siswa. Sorry. Sama nih, NISN sama dengan this URI segment 3 ya. Varinya this db where apa nih, NISN sama dengan NISN nya URI segment list. Nah, this db delete. Apa ini delete? Table dari table siswa. Nah, oke. Sudah selesai. Coba kita eksekusi. Kita refresh ya. Kita akan menghapus data
Adli Mahendra ini ya teman-teman. Kita delete, hapus, Irfan hapus, sudah Adli kita hapus ya. Sudah selesai untuk rootnya, sudah bisa create, read, update, dan delete. Simple ya. Kita cukup membutuhkan satu controller yaitu nama siswa, satu model untuk model siswa, modifikasi datanya, query-nya, dan 4 file views yaitu list siswa untuk menampilkan data siswa ini, untuk baru siswa untuk membuat formnya seperti ini, read siswa untuk menampilkan data, dan update siswa untuk mengupdate siswa ini. Read misalnya 101 jalannya kelas 10 A2 misalnya. Rancong simpan, lihat data Jailani, update misalnya ternyata Jailani San, tambah Jailani San, terus kita delete seperti itu teman-teman. Controls ini berfungsi untuk memanggil database ya. Ini untuk model, load model untuk memanggil model siswa ini. Oke, untuk memanggil data siswa. Create untuk menampilkan form baru siswa, dan ini untuk memanggil data simpan siswa yang berada di model sini. Listnya ini baru, form baru, update, dan read siswa. Ya, modelnya disimpan. Kalau misal teman-teman sudah terbiasa ya copy paste saja. Kalau misalnya sudah bisa seperti ini, karena kan pada dasarnya simpan dengan update itu kita membutuhkan data array ini untuk mengambil nilai yang dipost dari formnya ini, update atau baru. Jadi kalau misalnya sama ya copy saja biar menghemat waktu. Ini kita stop dulu ya.